بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita untuk malam ini masih melanjutkan kitab Bulughul Maram yang membahas masalah hukum-hukum fikih atau muamalah dan disyarah oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah ta'ala. Adapun pembahasan kita untuk malam ini babul qasmi, bab giliran, atau bahasa kita bagaimana adabnya orang yang berta'addud atau suami yang menikah lebih dari satu istri. Di sini dijelaskan dalam syar'i supaya kita tidak merugikan wanita, sebagaimana laki-laki tidak mau dirugikan oleh wanita. Dan tidak ada peraturan yang paling baik untuk bawa keadilan hidup melainkan peraturannya Allah. Terkadang manusia itu menikah lebih daripada satu, inginnya hanya syahwat, dan kemudian tidak mau berbuat adil atau ibaratkan hanya sebagai sambilan atau sampingan. Maka sekarang kita perlu memperhatikan sejauh mana Islam itu membolehkan orang itu menikah lebih daripada satu, maknanya untuk laki-laki. Tapi wanita tidak boleh memiliki suami lebih daripada satu. Itu namanya poliandri dan hukumnya haram dan hukumnya adalah perzinaan. Dan karena Allah yang Maha Tahu untuk kebutuhan hambanya, itulah pentingnya kita harus mendengarkan dan mentaati. Kita baca di sini babul qasmi, bab hendaknya bergilir. Ketika punya istri lebih dari satu hendaknya bergilir. Sejauh mana bergilir ini? Mari kita dengarkan penjelasan hadisnya. Anna Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah, itu istrinya beliau yang paling muda, semoga Allah Ta'ala meridainya. Zaman Abu Bakar menikahkan putrinya ini dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu beda umurnya jauh, karena istri pertama beliau adalah Khadijah. Setelah meninggal dunia beliau menikah dengan seorang wanita janda Saudah. Selanjutnya qalat, berkata Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqsimu baina nisaihi fayatilu. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagi giliran kepada istrinya. Beliau itu punya istri 9 dan ini khusus untuk beliau, sedangkan umatnya hanya 4 maksimal. Fayatilu, maka beliau itu berbuat adil. Nanti adil di sini dijelaskan sejauh mana adilnya beliau kepada istri-istrinya. Dan beliau itu berdoa, wa yaqulu Allahumma hadza qasmi fima amliku.
Ya Allah, inilah kemampuanku, aku bergilir dengan istriku ini, inilah kemampuanku. Fala talumni fi ma la tamliku wala amliku. Maka janganlah engkau ya Allah mencela diriku, menyalahkan diriku ketika engkau ya Allah maha mampu sedangkan aku tidak mampu. Jadi beliau ketika beristri lebih daripada satu mohon kepada Allah menjadi orang yang berbuat adil. Kok timbul dalam satu hati? Karena manusia itu satu sama lain beda. Mungkin dengan istrinya yang satu dia lebih senang karena tawaduknya, karena menjaga lisannya, dan juga karena ibadahnya. Yang satu lagi mungkin agak rewel, tentu hati tidak bisa sama. Itu namanya pembagian hati. Tidak mengapa, tapi pembagian urusan muasar, bergilir, nafkah yang lainnya, karena itu mampu dilakukan oleh manusia, maka hendaknya manusia yaitu mengikuti prosedur atau persyaratan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini doa beliau. Nah, apabila ada orang yaitu memiliki istri lebih daripada satu, doanya Allahumma hadza qasmi fi ma amliku fala talumni fi ma tamliku wala amliku. Ya Allah, ini memang pembagian saya yang aku mampu, giliran saya yang aku mampu. Ya Allah, janganlah engkau mencela diriku ketika engkau mampu sedangkan aku tidak mampu. Maknanya Allah Ta'ala mampu untuk berbuat adil kepada hambanya. Ini hadis pertama. Kita baca dulu hadis nomor 2, lalu penjelasan secara detail dari kalangan para ulama sunnah. Ini untuk peringatan bagi yang memiliki yaitu istri lebih daripada satu, atau mungkin kita bisa menasihati kepada saudara kita yang memiliki istri lebih daripada satu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kanat lahum ra'atani, siapa yang punya dua istri. Nah, ya. Siapa yang punya dua istri, famala ila ikhtahuma, lalu maka dia itu pilih kasih dengan salah satu di antara keduanya. Tidak adil. Ya, pilih kasih, bisa juga pilih kasih di dalam bergaulnya atau dalam beri nafkahnya atau kewajiban yang lainnya. Tapi kalau pilih kasihnya hati, kita tidak bisa. Mau membuat sama itu tidak bisa. Seperti kita dengan anak kita. Karena anak itu nurut, bagus, dia kita nih melebihkan kecintaan kepada anak yang sifatnya nurut kepada orang tua, dan agak pula benci kita terhadap anak yang durhaka. Tapi itu pekerjaan hati, tidak bisa disamakan. Namun hak menafkahi, hak mendidik yang lainnya harus sama, karena itu kita mampu. Tapi membagi hati ini terhadap anak yang bedanya, tentu hati lebih suka terhadap anak yang sifatnya ahli ibadah, yang nurut, daripada anak yang bakang. Namun kewajiban secara yaitu duniawi tetap harus dihukumi sama. Tidak boleh kita memberi lebih anak kita yang nurut ini ya dilebihkan, yaitu pemberiannya, yang lain tidak, itu khianat. Ya, karena apa? Anak berbuat baik itu hubungannya dia dengan Allah, pahalanya dari Allah, bukan yaitu upahnya dari orang tua. Ini harus kita yaitu lakukan. Apa kata beliau? Siapa yang punya dua istri, famala ila ikhtahuma dunal ukhra, lalu cenderung melebihkan kecintaannya, kesayangannya atau nafkahnya kepada salah satunya, tidak pada yang lainnya, jaa yaumal qiyamati, besok suami ini datang pada hari kiamat, wasyikuhu ma'ilun, yaitu pundaknya nyengkai satu, menunjukkan timbangan itu tidak adil. Rawahu Ahmadu, diriwayatkan Imam Ahmad dalam sunannya, wal arba'atu, dan imam 4, wa sanaduhu sahihun, dan sanadnya sahih, menunjukkan hadis ini adalah sah untuk kita jadikan dalil dan untuk kita amalkan.
Yang dapat kita ambil kesimpulan di sini sebagai berikut. Ma yukhadhu minal haditsaini, apa yang kita ambil dari pembahasan dua hadis yang baru saja kita dengarkan tadi. Taqaddama lana annal qisma laisa wajiban 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam min nisaihi. Telah kita fahami sebelumnya bahwasanya beliau itu tidak harus adil di dalam istri-istrinya. Karena kekhususan. Lah mana dalilnya? Dalilnya surat Al-Ahzab ayat nomor 51. Turji man tasya'u minhunna, maka boleh kamu menangguhkan sebagian istri-istrimu, maknanya tidak menggauli, boleh. Wa tu'ati ilaika wa tu'wi ilaika man tasya'u, dan kamu boleh menggaulinya istri-istri yang kamu senangi. Wa man ibtaghaita mimman ghazalta fala junaha 'alaika, dan siapa saja yang kamu ingin menggauli kembali boleh, walaupun sebelumnya kamu memisahkannya atau membencinya. Ini menunjukkan beliau punya yaitu kekhususan dari Allah Ta'ala. Boleh kamu tidak mengumpuli sebagian istrimu. Kalimat boleh, bukan wajib. Namun beliau sendiri berlaku adil terhadap istrinya. Ya. Karena apabila kita berlaku adil kepada seseorang, orang itu senang, bukan hanya Allah Ta'ala yang senang. Ya, orang tua terhadap anaknya adil, saudara dengan saudara adil, keluarga dengan keluarga adil, itu senang. Tapi banyak orang menuntut berbuat adil, dia sendiri yang berbuat zalim. Inilah hawa nafsu orang. Berapa banyak orang atasan menyuruh bawahnya adil, tapi di atasnya beri contoh zalim. Nah di sini wa ma hadza faqad kana yaqsimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bihinna fin nafaqa wal mabit. Walaupun demikian beliau itu berbuat adil, semua istrinya dinafkahi. Wal mabit, dan juga ketika malam hari berkilir. Beliau itu kalau sore hari bercanda dengan istrinya, yaitu di rumahnya dekat-dekat semuanya. Disambangi bahasa kita, ya, diajak ngobrol, ya, masuk-masuk tapi tidak berkumpul. Nah, wat tawafi alaihinna, berkeliling setiap harinya dilihatnya, dikunjungi. Subhanallah, kalau orang menikah seperti itu senang, merasa tidak ada yang dirugikan salah satunya. Tetapi malam hari, nah beliau bergiliran. Nah ini bahkan kalau pergi itu karena dulu dia ada mobil, adanya unta, diundi. Nah diundi. Siapa yang duluan, nah itu dapat. Nanti kalau sudah duluan sudah catat, ini besok tidak boleh pergi lagi. Nah besok lagi diundi karena naik unta. Hanya ada 2 orang, diundi lagi. Begitu baiknya Rasulullah SAW kepada istrinya. Dan beliau itu bukan mengumbar syahwat. Semua istrinya janda kecuali satu, Aisyah radhiyallahu anha, dan umurnya melebihi daripada umur beliau. Seperti Saudah itu lebih tua daripada beliau, tapi beliau tetap berbuat baik kepada istrinya. Nah ini yang jarang dilakukan oleh orang yang sifatnya hanya sekedar ingin menikah. Karena menikah bukan hanya mengobrol, bahkan kadang-kala bagaimana kalau mau meninggal dunia suami ini, kata istrinya yang pertama, nikah, cerai baik. Ya napa istrimu itu, biar nanti hartanya untuk anak-anak. Kalau itu sampai dijalankan, tetap si istri yang dicerai dia dapat bagian, karena mencerainya sebab ingin supaya istri ini tidak mendapatkan bagian daripada hartanya suami, tetap dapat. Begitu indahnya di dalam Islam. Nah, lalu beliau berdoa, Allahumma hadza qasmi, ya Allah inilah kemampuanku, aku bergilir dengan istriku. Fima amliku, yang aku mampu,
Fala talumni fima tam, ya Allah jangan kau cela aku ini yang kau mampu, wala amliku, dan saya tidak mampu. Ini tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang nomor 2, innal qasma wajibun 'ala rajuli baina zaujatihi au zauji au zaujihi. Maka membagi giliran ini wajib bagi seorang suami terhadap istri-istrinya. Wajib ini. Karena itu apabila seorang suami dia malam hari dia pergi pada haknya, kalau istri yang tidak membolehkan tidak boleh kita pergi karena hak dia. Tapi kalau membolehkan itu atas izin si istri. Wa yakhrumu alaihi al-mailu ila ikhtahuma 'ala al-ukhra. Dilarang suami ini pilih kasih. Yang satu dilebihkan, yang satu dikurang. Terkadang kita itu hanya berpikir kebutuhan orang, tidak berpikir diri kita sendiri. Fima yakdiru alaihi minan nafaqah. Tidak boleh kita yaitu pilih kasih memberi nafkah karena ini masih muda, dinafkahi lebih banyak, ya ini sudah lanjut usia atau rupanya kurang menyenangkan, dikurang, tidak boleh. Wal mabit, demikian juga untuk giliran bermalam tidak boleh dilebihkan salah satunya, kecuali dari pihak istri itu membolehkan, tidak mengapa, aku dalam keadaan masih kurang sehat, hakku ini bagikan kepada si istrimu ini. Dan istrinya yang memberi persyaratan seperti itu boleh. Berarti itu hibahnya, haknya si istri ini kepada si, dan tidak boleh dipalingkan oleh suami. Saya mau satunya saja tidak. Sehingga kalau ada tuntutan, ini hak dia dikasihkan si fulana. Subhanallah, sampai begitu indahnya pergaulan menurut Islam. Wa husnil muqabalah, dan juga berhadapan-hadapan. Jadi tidak boleh yang satu hanya di satu bulan disambangi, yang kemudian satunya setiap hari. Ini zalim. Kalau kita diperlakukan seperti tidak mau, jangan memperlakukan orang lain. Ya, karena manusia punya perasaan yang sama. Kemudian nomor 3, annahu la yajibu 'ala rajuli al-qasma fi ma la yaqdiru alaihi. Tidak wajib seorang suami untuk berbuat adil yang dia tidak mampu. Tidak mampu dalam apa? Dalam membagi kecintaan, itu tidak bisa sama. Mesti seorang suami ini, ini ada yang lebih dicintai ini. Karena apa? Karena akhlaknya, karena tawaduknya, karena kesabarannya, karena ngomong anaknya, mesti ada. Tapi tidak boleh yang demikian itu membuat dia lalu melebihkan haknya, mengurangi hak yang lain yang kurang baik kepada suami, tidak boleh. Karena ini masalah urusan hati. Ya. Wa huwa ma yata'allaqu bil qalbi minal mahabbati wal mailil qalbi. Ini yang tidak wajib, ini hubungannya dengan ketergantungannya hati kepada salah satu istrinya. Itu memang tidak bisa dibagi sama. Wali'am wala ma yatarattabu alaihi min raghbatin fi jima'in wahid, dan dengan syarat tidak ada hubungannya untuk mengumpuli istrinya, ya. Tapi kalau sampai kecenderungan dalam hati kecintaan itu, dia bohong datang kepada istrinya lebih dicintai, kemudian bohong kepada istrinya yang kurang dicintai sehingga dirugikan, ini tidak boleh. Maka walaupun istrinya tidak tahu, Allah yang Maha tahu. Fahadhihi umurun laisat fi tuqil insan, dan inilah perkara yang tidak dimampu oleh manusia dalam mengatur kecintaan. Tapi urusan bermalam, urusan rumah, urusan baju, urusan nafkah harus sama. Mana sama itu kalau dia punya anak banyak, tentu nafkahnya lebih banyak daripada yang belum punya anak, daripada yang punya anak satu atau dua. Ini beda, dia harus adil betul. Wala yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan Allah Ta'ala tidak membebani yang tidak dimampu oleh hambanya dalam masalah urusan hati. Tapi dalam masalah urusan duniawi kita harus berbuat adil.
Karena itu siapapun yang sifatnya ingin menikah lebih daripada satu, disyaratkan harus adil urusan duniawinya, harus adil dalam urusan muasar, walaupun hati tidak mampu. Karena Allah Ta'ala berfirman, fala tamilu kullal maili, janganlah kamu terlalu cenderung kepada salah satu istrimu. Dan kadang kalau wanita itu suka merayu, pinter merayu sesuatu itu, gayanya maunya berwajah murah. Yang satu ini bisa menggait. Nah, tidak boleh dengan demikian itu melebihkan haknya kemudian mengurangi hak yang lain. Fa fihi dalilun 'ala samahati fi ba'dil maili. Ini menunjukkan bolehnya orang itu toleran di dalam kecenderungannya kepada istrinya dalam masalah urusan hati. Ya, memuji istrinya lebih banyak taat boleh, tapi tidak boleh mencela istrinya yang lain yang kurang taat. Ini harus dijaga mulut, dijaga pula kekeluarganya. Walaupun toh hati bisa bicara, tapi tidak boleh diungkapkan. Kamu tuh lain dengan istri saya yang satu ini. Saya ini masa lembu, nggak pernah marah, nggak pernah menatapkan matanya. Tidak boleh. Dia tuh kurang akalnya, wanita itu. Kurang agamanya. Dan ini yang harus kita pelihara. Bagaimana kita yang dilebihkan oleh Allah Ta'ala akal bisa membantu istri kita yang kurang akalnya, yang kurang agamanya. Dan juga Allah berfirman, wa'lamu annallaha yakhulu bainal mar'i wa qalbi, dalam surat Al-Anfal 24. Ketahuilah sungguhnya Allah Ta'ala ini membatasi antara orang itu dengan hatinya. Ini harus difahami. Kemudian juga Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal 63, lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum. Seandainya engkau wahai Nabi menginfakkan semua yang ada di dalam permukaan bumi, tidak bisa engkau mau menjadi melunakkan di antara hati mereka. Tetapi Allah Ta'ala yang melunakkan mereka. Ini bagi orang yang beristri lebih daripada satu. Keadilan dijamin. Harus. Kalau tidak sengkle nanti di akhirnya. Kecuali keadilan dalam hati, ya, kesenangan dalam hati, yang itu tidak bisa disamakan. Tapi tidak boleh kita menjumpai seorang istri yang dia tawadhu, lembut, pinter ngomong anak, prihatin, nah, lalu dilebihkan pemberiannya. Kemudian yang kurang baik dikurangi haknya, ini zalim. Kalau kita dizalimi tidak mau, jangan menzalimi orang. Tempat tinggal, baju, makan, yang lain harus adil. Bahkan beliau sore itu mengelilingi terus, nanti akan ada hadisnya. Kemudian juga al-adlu matlumun bainal insani fi kulli ma huwa tahta tasarrufihi minaz zawjati wal aulati wal aqaribi wal jirani wa ghairi dzalik. Adil ini memang tuntutan, ya, kewajiban untuk manusia. Setiap apa yang ia lakukan yang menjadi tanggung jawabnya, terutama pada istrinya, pada anaknya. Satu dikasih, satu yang lain dikasih. Satu jangan pergi semuanya. Dulu memang beliau tidak punya mobil, jadi unta-unta itu buat 3 ambruk untanya, jadi diundi. Sekarang punya mobil, pergi semuanya. Ya, karena itu keadilannya urusan duniawi. Seperti itu senang seorang istri. Wal aqarib, dengan juga kerabatnya. Kalau kerabatnya satunya dikasih wewean oleh menantunya, yang lainnya juga dikasih. Karena kita kalau diperlakukan adil oleh orang senang, perlakukan orang itu dengan adil. I'tilu huwa aqrabu littaqwa. Wal jiran, dengan juga tetangga. Subhanallah. Begitu indahnya orang melaksanakan yaitu syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa ajma'u lil qulubi ala mahabbati. Ini menjadikan bersatunya hati menjadi senang.
satu sama lain. Selanjutnya pula wa fil hadisaini isbatu adzabil akhirah. Dua hadis yang kita baca tadi menjelaskan adanya ketetapan azab Allah di akhirat untuk orang yang tidak berbuat adil, untuk orang berbuat dosa. Wa huwa mimma ulima min ad-din bid-darurah, dan itu sudah kita ketahui kepastian di dalam agama Islam itu sendiri. Yaitu tadi kalau tidak akan sengkleh pundaknya. Bukan hanya sekedar sengkleh pundak, artinya itu hukuman untuk bagi orang yang tidak berbuat adil. Jadi kita menikah itu bukan hanya sekedar keinginan nafsu yang itu kita punya syahwat, lebih daripada itu tata tertib yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala ini wajib kita lakukan. Kalau itu kita lakukan pahalanya besar. Selanjutnya pula wa fihi ta'dhimu huquqil ibad. Ini menunjukkan besarnya hak seorang hamba. Jika kita kepada saudara harus salam, ya, ketika sakit kita jenguk, ketika meninggal dunia harus kita antarkan, ketika bersin kita hendaknya mendoakannya, ketika dia baca alhamdulillah, ketika diundang harus mendatang, itu hak orang muslim. Bagaimana haknya si istri yang lebih banyak daripada orang muslim yang lainnya. Selanjutnya pula wa fi hadzal hadis bayanun annal quluba baina yadayillahi ta'ala. Hati menunjukkan bahwasanya hati ini ada di genggaman tangan Allah. Makanya kita hendaknya mohon kepada Allah agar kita senantiasa menjadi hati yang mendapatkan hidayah. Mohon kepada Allah Ta'ala sebagaimana kita pada waktu salat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan hatiku ini menuju jalanmu yang lurus. Kama qala ta'ala wa kadzalika yudhillullahu may yasha'u wa yahdi may yasha'. Demikianlah Allah Ta'ala menyesatkan hambanya karena keadilannya dan juga memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki karena pula rahmatnya Allah Ta'ala. Ya, jadi tidaklah Allah Ta'ala menyesatkan hamba melainkan sebab dosanya hamba. Sedangkan Allah Ta'ala memberi petunjuk kepada seorang hamba karena rahmat Allah Ta'ala yang Allah lebihkan kepada hambanya yang beriman. Kemudian juga fayajibu 'alal insani ay yata'allaqa bi rabbih. Ya, hendaknya manusia selalu berhubungan kepada Allah dalam semua muamalahnya, dia dengan keluarganya, dengan istrinya, dengan anaknya, dengan tetangganya. Wa yalikhu alaihi biddu'a, dan yang ngerengek selalu berdoa kepada Allah. Ini yang kadang-kala dilupakan ketika ada corona yang lain hanya usaha duniawi. Keliru. Bukan berarti tidak boleh. Tapi siapa yang mendatangkan corona ini dan siapa yang mengangkatnya, ini hanya Allah. Bukan berarti kita tidak boleh ini dan itu. Lebih daripada itu, Allah Ta'ala berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, aku akan mengabulkan. Berapa banyak ketika ada musibah orang bingung dengan yaitu keadaan berita ini dan itu keliru. Orang kafir itu ketika dia kena musibah yang dimintanya Allah. Wa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahu. Orang musyrik itu, orang yang kufur, ketika dia naik bahtera di tengah laut, dihantam oleh gelombang, mohon kepada Allah Ta'ala dengan seikhlas-ikhlasnya, diselamatkan oleh Allah Ta'ala di pantai. Nah, bagaimana orang beriman? Dengan syarat bagaimana doa kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang sebagaimana dijelaskan oleh para ulama sunnah. Bi'ayyahdiyahu as-siratal mustaqim, bagaimana kita mohon kepada Allah supaya kita mendapatkan petunjuknya yang lurus, baik kita dalam berkeluarga, beristri dan punya anak, dengan tetangga kita yang lainnya, selalu kita mohon hidayah, karena petunjuk itu hanya Allah yang memiliki. Innaka la tahdi man tasha walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Nabi tidak bisa memberi hidayah taufik kepada orang yang kamu senangi, yang kamu cintai, tetapi Allah Ta'ala yang beri
hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Namun hidayah berupa memberi nasihat wajib, karena Allah berfirman wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, karena engkau wahai Nabi berhak untuk menunjukkan manusia jalan yang lurus. Selanjutnya pula di sini wa fihi annal jaza yakunu min jinsil amal. Imbalan seorang itu tergantung dengan amal dia. Jika amalnya baik, dia dibalas baik. Jika menzalimi orang, ya akan dizalimi. Ya, karena Allah Ta'ala Maha Adil. Allah Ta'ala selalu menjalankan inni haramtu dzulma ala nafsi fala tadzalamu. Saya ini katanya Allah Ta'ala yang punya hak untuk berbuat. Apa katanya? Aku mengharamkan berbuat zalim terhadap hambaku. Kalau karena itu fala tadzalamu, janganlah kamu berbuat zalim. Jika Allah Ta'ala mengharamkan dirinya berbuat zalim padahal mampu dan berkuasa, bagaimana hambanya berbuat zalim kepada orang lain, sebagaimana kita tidak mau diperlakukan zalim. Karena itu dalam satu hadis, ittaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hati kamu terhadap doanya orang yang dizalimi. Berapa banyak orang merasa kuat, merasa punya kedudukan, menzalimi. Allah tidak ridho hambanya dizalimi. Mesti ada hukuman. Tatkala Allah Ta'ala tidak mengampuni dosa mereka. Dan berapa banyak melakukan zalim kepada seseorang, Allah Ta'ala menghukumnya, sekalipun orang itu belum membalas kezalimannya. Ini harus kita pahami. Jadi hati-hati doanya orang dizalimi. Dia tidak punya kemampuan apa-apa, tetapi dia akan mohon kepada Allah Ta'ala, dan itu sudah janjinya Allah, Allah akan mengabulkannya. Dan berapa banyak orang menganiaya, menzalimi, Allah hukum mereka di dunianya, belum lagi di akhiratnya. Iyadzan bilang dzalik. Selanjutnya pula, fa inna rajula lamma mala fid dunya min zaujatin ila ukhra jaa yaumal qiyamati ma'ilan akhata shiqqaihi anil akhari. Tatkala seorang suami ini dalam yaitu ketika dia tidak berbuat adil kepada istrinya, nah ya, datang bukan sekarang, datang hari kiamat yang itu tidak ada tebusan, ya, dan tidak bisa kita akan menebus kezaliman itu dengan harta kita, karena manusia ketika meninggal dunia tidak bawa duit. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidaklah bermanfaat harta dan anak besok pada hari yang tidak ada pembalasan kecuali yaitu hukumnya Allah Ta'ala, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang di hadapan Allah Ta'ala dengan membawa hati, dengan hati yang ikhlas beribadah kepada Allah. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sa'nu yuhni. Ingat pada suatu hari, itu hari kiamat, yafirrul mar'u min akhi, manusia akan lari dari saudaranya, dari ibunya, dari kerabatnya, dari istrinya. Masing-masing manusia berurusan dengan dirinya sendiri. Dan kalau orang itu menzalimi orang, tidak diselesaikan di dunia, dan orang yang dizalimi ini tidak ridha, besok amal baiknya itu dibuat untuk nebus kezaliman dia. Pernah Rasulullah SAW menanya pada sahabatnya, mal mufrisu. Dia menanya pada sahabatnya, siapa yang dikatakan orang bangkrut itu? Dijawab oleh para sahabat, al muflisu fina man la dirhama wala mata. Wahai Nabi, orang-orang yang bangkrut di kalangan kita ini ketika hidup di dunia enggak punya emas, tidak punya harta. Oh, bukan itu. Al muflisu min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Umatku yang bangkrut besok pada hari kiamat itu, dia ketika di dunia salat, ya siam, ya zakat, walakin syatama hada,
tetapi mencela orang ini. Wa qadhafa hadza, menuduh orang ini. Wa akala mala hadza, dan juga makan hartanya orang ini. Wa safaka dama hadza, dan juga membunuh orang. Fayukhadhu min hasanatihi wa hadza min hasanatin, maka besok orang dizalimi ini dihadapkan bagaimana membayarnya. Kebaikan orang menzalimi ini diambil sesuai dengan kezaliman yang ia zalimi kepada orang dizalimi, lalu dilemparkan dibentuk menebus dosa dia. Fa in faniyat, kalau sudah habis amal solehnya karena banyak tuntutan, nah fayukhadhu, maka diambilkan dosanya orang-orang dizalimi ini, fayutrahu alaihi, dilemparkan kepada orang menzalimi, faturiha finnar, kemudian dilemparkan di neraka. Ya, ini upayakan kita tidak boleh berbuat zalim kepada tetangga, pada anak, istri, keluarga, orang tua, terhadap ini tidak boleh. Ya, karena ini masalahnya besar, urusannya di akhirat. Iya kalau orang itu ridha, kalau tidak, dan boleh orang itu yang dizalimi beberapa kali mengatakan saya tidak akan maafkan, nanti aku akan pakai di akhirat, boleh, sebagaimana keterangan Ibnu Sa'id rahimahullah ta'ala. Kecuali kalau orang itu dia bersalah, itu tobat, tidak menghalanginya, lebih baik kita memaafkannya. Nah, selanjutnya pula, wa fil hadis dalilun ala anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam la yamliku hidayatal qalbi wat taufiq. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mampu, yaitu memberi hidayah taufik kepada salah satu di antara umatnya. Maksudnya hidayah yang bisa diterima oleh orang itu, yang punya haknya Allah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau yaitu mau mendakwai pamannya Abu Thalib yang akan meninggal dunia, didakwai supaya berucap syahadah la ilaha illallah, tidak mampu. Ya, maka ketika Abu Thalib melihat dua kawannya yang selalu membisiki, atarghabu an millati Abdul Muthalib, ya Abu Thalib, apakah kamu benci Tuhannya Abdul Muthalib? Nah, ternyata kawan yang jahat ini pengaruhnya besar. Bayangkan Abu Thalib membantu Rasulullah SAW beberapa tahun, ya, untuk membela beliau dari teman-temannya yang kufur. Tapi ketika meninggal dunia dihadiri, ya, oleh kawan cawatnya sebelumnya, maka memilih ala millati Abdul Muthalib, sehingga mati dalam keadaan kufur. Walaupun toh Abu Thalib mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW atas izin Allah Ta'ala, diringankan siksaannya, tapi tidak berhak masuk di dalam surga. Ini perlunya kita harus berhati-hati, jangan sampai kita berbuat zalim kepada siapapun. Walakin Allah yahdi man yasha, wa innama huwa alaihi salatu wassalam yahdi bi idznillah ta'ala hidayata irsatin wa ta'limin. Namun Allah Ta'ala memberi hak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan juga kepada yaitu hambanya yang beriman, untuk menunjukkan jalan yang benar. Tapi orang yang didakwai mendapatkan hidayah dan tidak, itu hanya Allah. Kita hanya menyampaikan. Dia mengatakan ana qasimun wa huwa yu'ti, aku ini cuma bisa bagi-bagi, Allah yang memberi. Nah, inilah yang perlu kita fahami. Kita harus bersabar ketika mendakwai anak, mendakwai keluarga, ya. Kok repot, ya. Rasulullah SAW beringinan sangat untuk bagaimana pamannya masuk Islam, tapi karena Allah Ta'ala belum menakdirkan tidak. Justru pelayannya orang Yahudi yang sakit keras, aslim masuk agama Islam, kemakan selamat, Allah Ta'ala memberi petunjuk masuk Islam sedia. Berikutnya, wa fihi istighbabul iktisar ala zaujatin wahidah idza khafa alla ya'tila baina zaujatain. Dalam hadis ini menunjukkan anjuran mencukupkan beristri satu saja kalau khawatir dia ini tidak bisa berbuat adil. Nah,
Kama sebagaimana dijelaskan li alla yaqa'a fit taksiri fid din, supaya tidak mereka ini merugikan dalam agamanya dia. Maka Allah berfirman fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Kalau kamu khawatir tidak bisa berbuat adil di dalam beristri lebih daripada satu, itu ya cukup satu. Kalau tidak bisa berbuat adil satu, ya istighfar kepada Allah Ta'ala, ya. Karena beradil perintah Allah. Ketika kita dilakukan adil, senang, berbuatlah adil pada orang yang lain. Karena manusia memiliki sifat yang sama. Kemudian juga waqala fi syarhil muntaha wa imatul qasmi al-lailu. Dijelaskan dalam syarah al-muntaha, ada pensandaran untuk berbuat giliran itu malam hari. Malam hari, ya. Jadi ini waktu, kalau siang hari tidak harus, karena siang hari itu waktunya kita untuk mencari rezeki. Li'annahu ma'wal insani ila manzili, karena malam hari ini kembalinya, tempat tinggalnya manusia itu kembali ke rumahnya. Wa fihi yaskunu ila ahlihi, dengan itu dia bertempat tinggal dengan istrinya. Wa yanamu ala firasihi, dan juga tidur di tempat tidur istrinya. Wan naharu lil ma'asi wal istighal, adapun siang hari itu adalah waktunya untuk cari nafkah. Tapi kalau istrinya satu, ya pagi, siang, sore, malam terserah, karena tidak ada yang diireni. Nah, ini yang perlu kita fahami. Qala ta'ala wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlih. Maka di antara rahmat Allah Ta'ala, Allah menjadikan kamu waktu malam dan waktu siang. Waktu malam litaskunu fihi, supaya kamu menjadi tenang, istirahat. Paling banyak istirahat dengan istrinya. Ya, karena Allah Ta'ala menjadikan ketenangan orang itu ya dengan menikah. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Wa litablahu min fadlin, untuk siang harinya, siang cari duit ya, untuk nafkah. Tapi siang untuk istrinya yang satu, ya enggak apa-apa. Kemudian ini kan ya, yang tidak boleh apabila dia memiliki lebih daripada satu, maka harus adil. Ya, bahkan juga para ulama ketika wudhu di rumah satu itu, dia harus wudhu di tempat yang lain, rumah yang lain. Subhanallah. Ternyata ulama bukan sembarangan dalam masalah hal ini. Wa naharu yattabi'ul laila fayadkhulu fil qasmi taba'an. Maka siang ini juga mengikuti malam, maka juga harus pula berbagi-bagi. Kalau siang ya yang lain juga mendapatkannya. Lima rawa anna saudata wahabat yaumaha li Aisyata, karena dia hati menjelaskan bahwasanya istrinya beliau Sauda memberikan haknya waktu siangnya itu untuk Aisyah. Jadi kalau memang punya istri lebih daripada satu, biasa aku kepegal gak apa-apa awakmu karo sifra boleh. Karena itu pemberian dia ya kepada, tapi hanya ditunjuk tadi. Ya karena Sauda mengatakan jawabnya li Aisyah, untuk Aisyah bukan untuk yang lainnya. Muttafaqun alaih, ini dijelaskan oleh Imam Bukhari Muslim. Baik, kita lanjutkan. Wa ana Anasin radhiyallahu anhu qala, bersumber dari sahabat Anas, semoga Allah Ta'ala meridainya, minas sunnati, termasuk bagian sunnah beliau, idza tazawwaja ar-rajulu al-bikra 'ala sayyibi, ketika seorang laki-laki itu menikahi gadis, ya laki, setelah dia menikah itu aqama indaha sab'an summa qasama, maka wajib mengumpuli istrinya gadis itu 7 hari dulu, 7 hari. Setelah itu dibagi-bagi. Nah ini 7 hari, yang satu dan satu lagi, dan harus kuat.
Wa idza tazawwaja sayyiba aqama salasan. Maka apabila dinikah ini yaitu janda, di situ 3 hari. Setelah 3 hari summa qasam, baru dibagi yang lain. Muttafaqun alaih, diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, wal lafdzu lil Bukhari. Begitu tuntunan beliau. Ya. Nah, ini jadi kita ini harus mengikuti beliau, jangan mengikuti ustaz. Nah, ustaz itu kadang-kadang lupa, lali, salah, baru maksum. Tuntunan beliau. Nah, ustaz sana jangan, mana dalilnya ustaz? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kamu berselisih pendapat, kembalikan dalil Allah Ta'ala, Quran, hadis. Dan ini bukannya suami istri, urusan semua urusan dunia, urusan ibadah, karena Islam telah sempurna. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Nah, kemudian dijelaskan hadis berikutnya, an Ummi Salamah radhiyallahu anha, dari Ummi Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah ini ketika meninggal dunia Abu Salamah, maka Ummu Salamah dinikahi oleh Rasulullah SAW, berarti janda. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma tazawwajaha, ketika beliau yaitu menikah dengan Ummu Salamah ini, aqama indaha salasan, beliau menggauli istrinya Ummu Salamah 3 hari, turut-menurut 3 hari. Faqala, apa kata beliau dinasihati? Innahu laisa biki ala ahliki hawanu, bukan berarti engkau ini Ummu Salamah adalah orang yang hina, bukan. In syi'ti sabba'tu laki, kalau memang kamu berkeinginan 7 hari saya ini berkumpul dengan kamu, ya aku akan penuhi. Wa in sabba'tu laki, kalau saya ini harus tinggal bersama kamu 7 hari, sabba'tu linisa'i, maka aku harus 7 hari pula kepada istri-istriku yang lain, jadi agak lama. Begitu adilnya beliau dan mu'asarah dengan si istrinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ma yukhadhu min al-hadis, yang dapat diambil dalam hadis ini, al-adlu baina zawjati wajibun, berbuat adil dengan istri-istrinya itu wajib. Dan kalau ini dilaksanakan senang orang itu, yang asalnya kaku menjadi lembut. Wal mailu ila ikhtahunna dunal ukhra dzulmun, cenderung atau melebihkan yaitu muasyarahnya atau pergaulannya kepada salah satunya atau nafkahnya, maka ini adalah zalim. Fayajibu ala rajuli al-adla ma amkanahu, maka wajib seorang suami berusaha untuk berbuat adil semampu mungkin. Amma ma laisa fi tuqihi, adapun yang tidak dimampu seperti kecintaan dalam hati, fala kharaja, tidak mengapa, karena wanita itu satu sama lain beda, ya, beda yaitu dalam kelembutannya, kebaikannya kepada suami dengan anaknya yang lainnya, dan juga kedermawannya beda pula. Namun demikian itu tidak boleh membuat suami melebihkan pemberiannya kepada si dia daripada yang lainnya. Adapun melebih mencinta itu hati, karena kita tidak mampu, tidak mengapa. Tentunya orang apabila menjumpai keluarganya lebih taat, lebih sabar, yang lain itu lebih senang, tapi tidak boleh mengurangi jatah urusan muasyarahnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau kharastum, tetapi fala tamilu kullal maili. Kamu wahai pria tidak mungkin akan mampu untuk berbuat adil dengan istri-istrimu, sama enggak bisa. Sekalipun kamu berkeinginan keras, tetapi janganlah kamu keterlaluan untuk cenderung atau pilih kasih kepada
salah satunya. Fal adru al kamilu laisa min tuqil insani au qudrati. Sedangkan adil secara sempurna urusan hati kita itu tidak mungkin akan dilakukan oleh manusia. Karena ayatnya seperti itu, walau kharastum. Tapi dalam masalah urusan muasyarah, dalam urusan kewajiban secara zahir, keluarkan yang lainnya harus dilakukan dengan adil. Wa minal qasmil wajibi ma jaa fi hadanil hadisaini, dan di antara giliran yang wajib, pembagian yang wajib dari dua hadis ini, min anna man tazawwaja wa indahu zaujatun au aksar, maka barang siapa yang menikah dia punya istri satu atau lebih, fa in kanatiz zaujatul jadidatu bikran, kalau istri yang baru dinikahi itu adalah yaitu gadis, aqama intaha sab'a layalin, nah maka hendaknya tidur ya malam harinya ini ya, layalin bukan siang dan malam lalu istrinya yang lain ditinggalkan, enggak, untuk malamnya nah yaitu 7 malam, bukan 7 hari, bukan 7 malam. Summa taru ala nisa'i, kemudian bergilir dan diberitahu kalau yang lain mogok, inilah ayatnya, gimana saya mau yaitu menawar ayat ini. Wa in kanatil jadidatu sayyiban aqama indaha salasa layali, kalau memang istri yang baru ini yang dinikahi ini janda ya 3 hari, setelah 3 hari baru bergilir yang lainnya. Summa taru ala nisa'i, kemudian bergilir semua istrinya. Ini yang disampaikan oleh para ulama sunnah mengambil faedah dari hadis tadi. Selanjutnya pula, inna zauja yukhayyiru zaujatal jadidata as-sayyiba ba'da salasi, fa in sa'at aqama indaha sab'an summa aqama inda kulli wahidatin min nisa'i sab'an. Untuk suami ketika dia menikah yang baru, maka hendaknya memberi pilihan kepada istri yang baru, yaitu ketika dia janda, gimana saya ini bermalam dengan kamu 3 hari apa 7 hari, tidak boleh 10 hari, karena hadisnya begitu, 3 atau 7. Nah 3 berarti setelah itu giliran yang, kalau 7 ya nanti saya dengan istri yang lain ya 7 hari. Ini diberi kesempatan seperti itu. Detail sekali Islam ini mengajarkan kita. Wa in sya'at iktafat bisalasin, kalau kamu mau ya cukup 3 hari saja. Wa taru ala nisa'ihi kulla wahidatin lailataha faqat, kemudian setelah itu bergiliran dengan istri yang lain 1 malam 1 hari saja, kemudian yang lainnya sama setelah itu. Kemudian juga ibahatul iqamah indal urusi al jadidati aksar min lailatin inda awwali dukhuli zauji biha, dibolehkan untuk berdiam ya di istri yang baru menikah itu lebih dari 1 malam pada saat yaitu menikah dengan istri yang baru. Jadi tidak boleh menuntut yang lain, kak kamu 1 hari saja, kemudian yang lain tidak. Karena itu yang mengatur bukan suami, yang mengatur bukan istri, yang mengatur adalah syariat Islam seperti itu. Selanjutnya adalah ammal farqu bainal bikri was sayyibi bi qadril maksi fa huwa annal bikra gharibatun aniz zauji wa gharibatun an firaqi ahliha. Kenapa dibedakan antara menikahi gadis dan juga janda di dalam bermalamnya? Kok beda antara janda dengan si gadis? Kenapa? Karena gadis ini adalah wanita yang masih asing, belum pernah merasakan sesuatu dengan maka punya hak dengan suaminya, ya,
yaitu 7 hari. Berbeda dengan 7 malam. Berbeda dengan janda karena sudah pernah menikah sebelumnya, maka punya hak 3 hari. Selanjutnya pula wa fihi husnu mulatafatiz zaujati bil kalami allini yakni bi qoulihi laisa biki hawanun ala ahli. Dan di sini menunjukkan hendaknya seorang suami ini berlaku lembut terhadap istri-istrinya, ya, dan harus bersabar ketika ada satu yang marah, ya, karena kurang akalnya, karena agamanya, dan juga karena ada hadis yang mana Rasulullah SAW pernah berkhutbah Id. Ketika karena tidak ada corongnya, tidak ada speaker, maka ketika setelah berkhutbah Id di hadapan kaum yaitu Adam, maka beliau datang ke kaum Hawa itu menyampaikan tasaddaqna fa inni uritukuna aksar min ahlin nar. Wahai wanita, bersedekahlah kamu, karena saya diperlihatkan oleh Allah Ta'ala umumnya neraka itu banyak dari kalangan wanita. Bukan berarti laki-laki yaitu tidak banyak, ya. Kemudian falima ya Rasulullah, menanya si wanita-wanita yang muslimah ini tidak marah. Nah, apa jawabnya? Qalat tuksirna la'na wa takfuruna al-asira. Karena kamu suka misu sama suami. Nah, suka mencelah. Nah, ini kalau kita tahu dalil itu enak, bukan merupakan perkara yang baru. Kemudian suka pula tidak berterima kasih. Nih. Seorang istri kalau seorang suami berbuat baik 1 tahun kok 2 hari nggak berbuat baik, hilang kebaikan 1 tahun itu. Tapi kita harus maklumi itu memang gawan baik mereka. Ya, nah ini yang harus kita pahami. Jadi kalau kita supaya kita tidak bertengkar terus dengan keluarga, ya. Jadi itulah tidak ada. Kita kalau ingin wanita yang sifatnya tidak marah, tidak juga haid, tidak nifas, yang besok di surga. Dengan syarat kita harus beriman dulu, bertakwa, bersabar. Wa qawa'iba atsraba wa ka'san tihaqun. Nanti wanita-wanita itu sebaya di surga itu. Seumur dan kita menjadi mudah lagi. Ya. Dan istri-istri yang sifatnya bersih dari haid, bersih dari nifas. Dan juga yang itu untuk di akhirat. Tapi di dunia tidak bisa. Sekalipun sudah pernah belajar ngaji, tetap sifat itu ada. Dan itu telah dimaklumi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah kebaikan seorang yang menuntut ilmu, harus bagaimana kita bisa menolong hamba-hamba Allah Ta'ala wanita ini bisa bersabar, ya. Kasihan apabila mereka, ya, sampai dicerai, kemudian bukan berarti kita tidak boleh mencerai, ya, tetapi bagaimana kita bersabar mencari yaitu sela-selanya agar tetap dia itu bisa kita didik dengan baik. Dan itulah memang di dunia itu isinya seperti itu. Beliau bersabda istausu bin nisa'i khaira. Serilah kamu menasihati istrimu itu dengan nasihat yang bagus. Ya. Kenapa? Fa'innaha khuliqat min dila'in. Karena wanita itu dibuat oleh Allah Ta'ala dari tulang rusuk yang bengkok. Tulang-tulang dengan yaitu daging jatuh belum tentu sebet, tapi patah kaki, patah tulang. Fa inna a'wajaha, yaitu a'la, paling bengkoknya tulang itu duri loh. In aqamtaha kasartaha. Kalau kamu keras terhadap istrimu, yo melayu minggat, mulai. Dia tidak berpikir anaknya berapa, nggak berpikir akalnya kurang itu. Sekarang berapa banyak yaitu orang-orang yang sifatnya tidak punya suami. Tapi kalau sudah cerai itu siapa? Tidak tega sama anaknya, diambil anak itu dengan susah payah dia. Padahal itu mestinya kewajiban suami untuk menafkainya. Tapi seorang ibu seperti itu. Itulah kekurangannya mereka.
Ya. Apa kata beliau? Wa in taraktaha iwaja. Kalau kamu biarkan tidak menasihati, ya tetap bengkok terus mulutnya, seperti corong terus. Nah, seperti itu jangan direwangi. Dia doakan, ya enggak apa-apa lah. Kamu sekarang marah, kemarin bagus kok. Sekarang marah, insya Allah nanti enggak marah. Ya, bagaimana kita yang dilebihkan oleh Allah Ta'ala ilmunya, kekuatannya, bisa merayu dia, merayu yang baik, ya, agar tidak menjadi bengkak dalam kehidupan. Karena itu memang dunia itu isi yang begini. Beliau juga pernah bermasalah dengan istrinya, tapi beliau punya ilmu. Nah, punya ilmu, ya, punya ilmu. Dengan ilmu itulah yang kita bisa, ya apa itu, bahkan juga Saudah punya ridha, wahai Nabi. Nah, karena Saudah ummahatul mukminin radhiyallahu anha tidak senang dicerai, tidak apa-apa wahai Nabi, hakku aku berikan sama Aisyah. Subhanallah, itu wanita-wanita yang sifatnya punya ilmu, punya iman, ya, lebih senang dia memiliki suami-suami yang sifatnya istiqomah, karena itu penyejuk dalam hatinya. Namun tetap, ya, apalagi wanita pada zaman sekarang hidupnya di internet, hidupnya banyak yang tidak tahu din. Ini yang perlu kita harus bersabar seorang suami, mendidiknya dengan baik. Bagaimana agar kita dan keluarga kita, anak-anak kita tetap bisa istiqomah untuk mengamalkan din ini. Selanjutnya pula, wa min husni mulatafati zaujati bil kalamil li, ya. Paling baiknya kita untuk berlaku lembut dengan istri itu bicara yang baik. Jadi kita jangan dibentak, dia enggak mau, dia bentak mana. Tapi kalau nanti sudah anak banyak si wanita ini, baru dia tahu kebaikan-kebaikan si suami itu. Biasanya kalau masih muda, yang lainnya dia masih punya sifat-sifat tertentu. Ya, kalau sudah banyak anak dia merasa butuh, ya, bimbingan yang lainnya, baru ada perbedaan, baru ada satu perubahan. Wallahu a'lam. Baik, itulah yang dapat disampaikan. Cukup, ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.